Maraknya pemberitaan mengenai korupsi yang diberitakan di berbagai media akhir-akhir ini, membuat kita bertanya-tanya mengapa korupsi seolah tidak ada habisnya. Bahkan nominalnya pun tidak tanggung-tanggung sudah mencapai angka ratusan triliun rupiah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya tindakan kepada para pelaku korupsi, namun tetap saja korupsi masih sering terjadi dan tidak mampu dicegah dan memberikan efek jera serta pembelajaran bagi masyarakat saat ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang korupsi yang semakin merajalela saat ini. Tentu saja terkuaknya kasus-kasus korupsi tersebut tidak lepas dari kerja keras para aparat hukum dan partisipasi masyarakat yang secara aktif melaporkan dugaan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Meskipun para pelaku telah diberikan sanksi hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, mengapa banyak orang yang tidak malu melakukan korupsi? Mengapa seolah korupsi sudah menjadi budaya di kehidupan kita saat ini? Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin corruptus atau corruptio. Corruptus berarti tindakan merusak atau menghancurkan, sedangkan corruptio diartikan sebagai kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dapat dikelompokkan dalam 7 bentuk antara lain, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sebenarnya korupsi bukanlah hal yang baru. Dikatakan praktek korupsi bahkan sudah ada sejak zaman kerajaan dan zaman penjajahan dengan berbagai praktek seperti upeti, suap, pungutan liar, dan praktik-praktik politik. Di Indonesia, pemberantasan korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun secara jelas korupsi termasuk bentuk pelanggaran hukum yang tergolong kejahatan berat atau extraordinary crime, tapi dalam kenyataannya korupsi masih saja sering terjadi. Berikut beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan korupsi. 1. Faktor internal. Tidak jarang pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat yang berpendidikan tinggi, bahkan memiliki gaji yang tinggi dengan harta benda yang melimpah. Namun perlu digarisbawahi bahwa mereka korupsi bukan karena faktor ekonomi, namun karena sifat keserakahan, kurangnya moral dan kurangnya iman serta tidak memiliki rasa syukur terhadap apa yang sudah dimiliki. 2. Faktor ekonomi. Dorongan untuk melakukan korupsi seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi. Alasan utamanya adalah karena gaji yang rendah tidak cukup membiayai segala pengeluaran dengan alasan tingginya biaya hidup saat ini. Tentu saja, hal ini kembali ke pribadi masing-masing bagaimana menyikapi kebutuhan hidup. Sebesar apapun gaji yang diterima tanpa diimbangi dengan kontrol pengeluaran yang baik, tentu hal ini akan menyebabkan keuangan tidak sehat. Hal tersebut diperparah karena adanya gaya hidup yang konsumtif, keinginan memiliki barang mewah, memiliki kehidupan yang glamor, dan lain sebagainya. Banyak orang menyadari bahwasanya gaji yang diterima setiap bulan tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidupnya, namun tetap memaksakan diri untuk menjalani kehidupan yang di luar kemampuan dirinya sendiri. 3. Faktor sosial. Seringkali kehidupan sosial seperti dorongan keluarga, status sosial, tren gaya hidup, pengakuan, dan keinginan menjadi orang yang dicintai dan terpandang, akan mendorong seseorang untuk menghalalkan cara-cara yang tidak benar demi memenuhi hasrat tersebut. Terlebih lagi di era saat ini pengakuan akan status sosial menjadi penting dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang lebih menghargai seseorang berdasarkan kekayaan yang dimiliki. 4. Faktor politik. Politik yang dilakukan dengan cara-cara kotor seperti money politik, suap, jual beli suara, dan nepotisme, hanya akan menghasilkan kekuasaan dengan tujuan memperkaya kelompok dan diri sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar hanya akan memberikan contoh yang buruk untuk rakyatnya. Terlebih praktik-praktik korupsi tersebut hanya akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan pada akhirnya akan merugikan negara. 5. Faktor hukum. Lemahnya penegakan hukum, kurang tegasnya aturan, sanksi hukum yang tidak sebanding dan terlalu ringan, tidak akan memberikan efek jera dan mencegah perbuatan korupsi di kemudian hari. Sangat diperlukan tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap para pelaku korupsi baik sanksi pidana maupun sanksi material sehingga akan membuat seseorang tidak berani melakukan korupsi. Part 3. Bahaya korupsi. Lalu apa saja dampak korupsi? 1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religius bangsa. Jika dilihat dari sudut pandang akhlak dan moral, korupsi tentu hal yang tidak dapat dibenarkan bahkan oleh agama sekalipun karena telah melakukan tindak kecurangan dan kejahatan yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pembiaran terhadap segala bentuk korupsi dikhawatirkan akan merusak moral dan akhlak sehingga akan tercipta budaya korupsi yang akan dianggap hal biasa dan wajar dilakukan dalam wewenang jabatan. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak akan ada lagi rasa kepedulian sosial dan rasa empati antar sesama.
2. Dampak terhadap perekonomian negara. Korupsi akan menyebabkan kerugian pada keuangan negara, menghambat pembangunan di berbagai sektor, dan mengganggu perekonomian negara. Pembangunan tidak akan terlaksana secara maksimal dan tidak akan terrealisasi dengan baik karena adanya kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu. Lebih jauh, korupsi yang merajalela juga akan menurunkan kepercayaan dan minat investor untuk berinvestasi di suatu negara, dan pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara dan mengancam stabilitas perekonomian suatu negara secara berkelanjutan. Bahkan diketahui beberapa negara telah mengalami kehancuran akibat angka korupsi yang tinggi di negara tersebut. 3. Merosotnya kualitas human capital. Korupsi dianggap sebagai jalan pintas bagi seseorang untuk cepat kaya dan menghalalkan berbagai macam cara menuju kesuksesan secara instan. Jika hal tersebut sudah menjadi budaya, maka akan terjadi penurunan etos kerja dan penurunkan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang, dan menyebabkan kecenderungan seseorang akan meniru tindakan orang lain yang lebih senior, mapan, dan kaya karena korupsi. Nah sobat, perlu diingat, korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, kejujuran, sosial, dan hukum. Diharapkan pemerintah dapat menindak tegas setiap pelaku korupsi dan segala bentuk praktek kecurangan yang terjadi di berbagai bidang kehidupan negara, sehingga pada akhirnya akan menciptakan negara yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Demikian pembahasan di video kali ini, semoga negara kita tercinta ini menjadi negara besar dan menjadi negara yang kuat di berbagai bidang kehidupan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.